saya memaksa akuin. Pada saat itu tante saya minjem uang itu untuk DP mobil. Dan saya berikan. Iya, saya nggak bilang karena kenapa nggak bilang? Waktu itu tante saya sanggup mengembalikan dalam jangka waktu 1 minggu. Ternyata setelah 1 minggu lebih, saya tagih juga. Saya udah bilang sama tante jangan sampai ketahuan Novi. Saya mengatakan ya, menurut saya nih, karena saya begini-begini kan pernah jadi suami juga nih, ya. 1 menit aja sebenarnya Anda memakai uang bersama, mestinya harus bilang, setuju nggak? Ya, saya sadar itu. Oke. Makanya saya desak terus tante saya bilang, tante tolong sebelum Novi tahu, saya tahu kalau misalkan Novi tahu nanti saya yang dipertanyakan. Tapi ternyata setelah 4 bulan tante saya belum bisa kembali. 4 bulan? Iya, 4 bulan. Oke. Dan akhirnya Novi tahu? Iya, dan akhirnya saya tahu karena belum 4 bulan mama saya ternyata harus operasi kista. Dan ketika saya mau membantu mama saya pasti dong ngambil uang ATM dong. Dan itu juga saya susah sekali untuk minta ATM itu dengan 1000 alasannya Mas Robi. Dan sampai akhirnya, sampai detik ini pun semua kartu kredit card dia yang pegang. Dan sampai juga ATM itu saya nggak bisa sampai sekarang mama saya. Inilah yang membuat Anda sangat kecewa. Iya. Baik, saya mau nanya sama tante nih, Mami. Menurut Mami apa yang dilakukan Robi benar apa enggak? Ya sebetulnya nggak benar. Ya nggak benar sih. Tapi kan ini semua kan di luar dugaan saya juga. Saya nggak tahu masalah. Oke, saya nggak menuduh Anda tahu apa enggak. Saya cuma nanya, nggak benar dong ya? Tapi sebenarnya masih ada kesamaan lah antara menantu dan mertua ini. Chemistry-nya sih ada sebenarnya. Ya. Semoga makin kesini makin nyambung. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya saya harus tanyakan ini. Ya, maaf, ini pertanyaan paling berat barangkali. Robi, apakah Anda menyesal menikah dengan Novi yang ternyata tidak bisa sejalan dengan ibu yang Anda sangat sayangi? Saya menikahi Novi karena saya mencintai dia. Saya sayang sama dia. Tulus ya? Saya tulus sayang sama dia. Walaupun akhirnya banyak bertentangan dengan mami Anda. Betul ya? Saya pun ingin bertanya hal yang sama kepada Novi. Novi, apakah Novi menyesal menikah dengan Robi? Saya tidak pernah menyesal. Karena saya juga mencintai dia. Amin. Dua orang yang begitu saling mencintai, tapi menemukan satu masalah. Berarti harusnya sih bisa diselesaikan ya, Mas? Sangat bisa. Betul. Oh, Mbak Rey, ya sudah bisa memberikan advice. Mbak Rea, akhirnya saya melihat Robi itu mengakui itu berat, tidak mudah. Okay. Suatu masalah yang sangat serius diakui oleh Robi, dan di situ saya lihat dia itu dewasa. Rob, mohon maaf ya Ibu, sama kakak, sama kalian juga. Novi dan Robi aja yang dengar. It's about time untuk kalian memikirkan langkah-langkah berdua. Mengembalikan wibawa kalian berdua dan mengembalikan eksistensi keinginan dari ibu mertua kalau masih. Tentu ibu mertua ya sudahlah, biarkan anak dua lah udah gede inilah, ya kan? Misalnya ada ijah yang ngatur. Jadi ini sebetulnya menempatkan teritorial. Dan tadi sudah dibahas supaya ini bisa kembali. Ini baru 2 tahun di rumah ibu. Kasihan kalau ini keadaannya begini. Dan ini mungkin nggak hamil nanti kamu. Stres ya. Stres. Ya, saya melihat tadi Mbak Rey melihat yang positif pada Robi ya, sudah ada pengakuan ya. Kemudian saya juga melihat yang positif pada Novi ya, bahwa sebetulnya kan Novi mau ya dengan senang hati ketika diajak pindah ke rumah mertua. Artinya kan di situ juga Novi ada keinginan untuk juga ikut berbakti kepada ibu mertua. Kemudian juga mau mengurus mertua ketika mertua minta ke rumah sakit yang mahal ya Novi ya. Oke, artinya di sini sebetulnya kedua pihak ini, Robi dan Novi ini mempunyai hal-hal yang baik, apalagi dengan cinta yang begitu besar ya. Tapi saya mengidentifikasi adanya 2 masalah nih Mas Helmi ya. Jadi yang membuat Novi kecewa itu satu dari pihak Robi sebagai suami dan juga ada dari mertua. Dari suami masalah pengelolaan keuangan. Sebetulnya ibu mertua maksudnya baik, mau memberitahu hal-hal yang baik yang pernah dialami oleh ibu mertua dalam melayani ayah Robi dulu ya.
Tetapi mungkin ibu lupa bahwa standar yang ibu punya belum tentu cocok untuk Novi, karena Novi dan Robi sudah punya kesepakatan sendiri. Sehingga Novi merasa bahwa hidupnya terlalu diintervensi, terlalu diatur, ya. Jadi dua orang yang maksud baik. Ya, maksudnya baik, tetapi caranya yang tidak cocok. Nah, jadi kalau sudah ketahuan semua nih diagnosanya, masalahnya apa, silakan masing-masing introspeksi. Oh, saya mesti gimana ya? Barangkali dari Robi harus lebih banyak berkomunikasi dengan Novi dalam masalah keuangan, perhatian, waktu itu lebih dipikirkan kapan Novi butuh perhatian. Dari pihak Novi sendiri, kalau ibu mertua memberikan saran, lebih banyak dengarkan dulu, kemudian kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Dari pihak ibu mertua sendiri, barangkali berilah kesempatan buat Novi dan Robi untuk mengembangkan kesepakatan-kesepakatan di antara mereka. Oke, terima kasih Bu. Baik, kita berikan kesempatan mereka untuk refleksi, kita introspeksi, kita beri